Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Herianto, kelas A17, asal dari Kota Bengkulu. Saya salah satu mahasiswa PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Dalam pelajaran usul fikih, sumber-sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Dan nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata qara'a yang secara etimologis berarti bacaan atau apa yang tertulis di dalamnya. Dari segi terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat. Dalam usul fikih, Al-Quran juga disebut dengan beberapa nama, yaitu yang pertama Alkitab, yang artinya tulisan atau buku. Yang kedua disebut Al-Furqan, artinya pembela. Ini mengingatkan untuk kita membedakan antara hak dan batal. Yang ketiga Al-Zikri, artinya ingat atau sebagai pengingat. Kemudian yang keempat adalah Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk. Dasar-dasar Al-Quran dalam membuat hukum, yang pertama, tidak memberatkan atau menyusahkan. Jadi hukumnya tidak memberatkan dan tidak menyusahkan. Yang kedua, tidak memperbanyak beban atau tuntutan. Kemudian yang ketiga, secara berangsur-angsur atau bertahap. Selanjutnya, sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji, yang secara umum disebut hadis. Pengertian sunnah secara terminologi bisa dilihat dari 3 bidang ilmu, yaitu ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu usul fikih. Menurut ulama ahli hadis, sunnah identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya, termasuk akhlaknya. Menurut ulama usul fikih, sunnah diartikan semua yang lahir dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran. Adapun sunnah menurut para pembagian sunnah, yang pertama sunnah qauliyah, yang sering disebut juga dengan kabar atau berita berupa sabda Nabi SAW. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, sunnah takririah, ini perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Sumber hukum Islam yang ketiga disebut ijma'. Pengertian ijma' secara etimologi ada 2 macam, yaitu yang pertama ijma' yang berarti kesepakatan atau konsensus. Sedangkan pengertian ijma' yang kedua secara etimologi adalah tekad atau niat, yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Sumber ijma' secara terminologi ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih. Di antaranya ada Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan ijma' itu dengan kesepakatan umatnya Nabi Muhammad SAW secara khusus tentang urusan agama. Sedangkan jumhur ulama usul fikih menjelaskan bahwa ijma' itu kesepakatan seluruh
Selanjutnya syarat-syarat ijma, yang pertama kesepakatan para mujahid Islam, yang kedua ijma itu harus hasil kesepakatan seluruh mujahid meskipun negara yang berbeda. Yang selanjutnya, hendaknya perjanjian itu berasal dari seluruh ulama mujahid. Kemudian selanjutnya yang keempat, kesepakatan para mujahid itu hendaknya setelah Rasulullah wafat. Kemudian ada yang namanya rukun ijma. Rukun ijma yang pertama yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma tersebut adalah seluruh mujahid. Yang kedua, mujahid yang terlibat ini dari seluruh belahan dunia. Kemudian yang ketiga, kesepakatan itu diawali setelah masing-masing menyampaikan pendapatnya. Kemudian hukum yang disepakati itu adalah hukum syara. Nah, sekarang macam-macam ijma. Dilihat dari bentuknya, ijma dapat dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama, ijma qat'i, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan di antara mereka. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan yang mendapat hambatan. Nah, untuk yang terakhir, kita masuk dalam sumber hukum Islam yang keempat, yaitu qiyas. Menurut bahasa Indonesia, qiyas artinya ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih dengan redaksi yang berbeda-beda sesuai dengan. Di antara para ulama usul fikih ada Saifuddin Al-Amidi yang mengatakan bahwa qiyas adalah mempersamakan ilat yang ada pada furu dengan ilat yang ada pada asal yang diistimbatkan dari hukum asal. Sedangkan mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas dengan artian membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui. Selanjutnya bisa kita simpulkan dalam pelajaran yang kali ini bahwa sumber-sumber hukum Islam dalam pelajaran usul fikih itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, yang ketiga Ijma, dan yang keempat qiyas. Dan yang terakhir dalam pertemuan kali ini, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang sumber-sumber hukum Islam secara singkat dan tentunya jauh dari kesempurnaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.